tengah-tengah kita lebih utama dari segala sesuatu. Pertemuan ibadah kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, ibadah adalah pemberian diri sepenuhnya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bandingkan Roma 12 ayat 1. Inilah gambaran relasi vertikal yang bersifat personal antara Tuhan dan umatnya. Dan selanjutnya, untuk menjaga kesehatan relasi vertikal ini, maka seorang perlu membangun relasi horizontal melalui pertemuan ibadah dengan saudara seiman. Ini adalah satu-satunya teks dalam Perjanjian Baru yang mendorong orang percaya untuk berkumpul dalam ibadah. Hal ini mungkin mencerminkan latar belakang sejarah pengenaian Romawi kepada orang Kristen sebagai agama yang tak disetujui. Pada titik ini, kebanyakan orang percaya meninggalkan sinagog dengan jadwal sabatnya, tetapi belum berani secara terang-terangan melakukan ibadah minggu mereka. Karena itu, penulis kitab Ibrani menasihati. 1. Jangan menjauhkan diri. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Merupakan peringatan untuk tetap memiliki kehidupan persekutuan. Kristus menghendaki supaya murid-muridnya berkumpul, terkadang lebih secara pribadi untuk bertemu dan berdoa, mendengarkan firman dan bersatu dalam melaksanakan semua ketetapan ibadah. Di zaman para rasul, ada pertemuan-pertemuan Kristen untuk menyembah Allah dan membangun satu sama lain. Di masa itu tampaknya ada sebagian orang percaya yang meninggalkan pertemuan-pertemuan karena takut terhadap ancaman pemerintah Romawi terhadap kekristenan sebagai agama yang tidak disetujui. Sehingga perlu diingatkan pentingnya pertemuan ibadah sebagai hak istimewa dan menjadi sarana yang baik agar orang percaya tetap teguh dan bertekun dalam iman. Dengan persekutuan para kudus, hati dan tangan mereka saling menguatkan. 2. Biasakanlah. Memulai sebuah kebiasaan yang baru dengan menjalankan pertemuan ibadah di hari Minggu sebagai peringatan akan hari kebangkitan Tuhan Yesus bukanlah hal yang mudah bagi orang yang percaya yang memiliki latar belakang Yudaisme dengan pertemuan sabatnya. Penulis Ibrani melihat kecenderungan beberapa di antara orang percaya yang akhirnya justru membiasakan diri untuk tidak melakukan pertemuan ibadah. Jangan membiasakan diri untuk tidak menghadiri pertemuan ibadah karena besar manfaatnya untuk menasihati satu sama lain, untuk menasihati diri sendiri, untuk mengingatkan diri kita sendiri dan satu sama lain akan dosa dan bahaya jika kita undur, untuk mengingatkan diri kita sendiri dan sesama orang Kristen akan kewajiban kita, akan kegagalan dan kebobrokan kita, saling menjaga satu sama lain. 3. Semakin giat melakukannya. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Orang percaya harus memperhatikan tanda-tanda zaman, seperti yang sudah dinubuatkan Allah. Akan datang hari yang mengerikan bagi orang Yahudi ketika kota mereka akan dihancurkan dan mereka sebagai umat akan ditolak Allah karena mereka menolak Kristus. Ini akan menjadi hari di mana umat pilihan ditimpa pencobaan. Sekarang penulis Ibrani mengajak mereka memperhatikan apa tanda-tanda mendekatnya hari yang mengerikan seperti itu, dan mengingatkan mereka supaya lebih tekun dalam bertemu bersama-sama dan saling menasihati. Akan datang hari pencobaan pada kita semua, yaitu hari kematian kita, dan kita harus memperhatikan tanda mendekatnya hari itu dan memanfaatkannya untuk lebih bertekun menjalankannya. Sahabat Iktus,
Sejak hari pertobatan kita, relasi kita dengan Tuhan telah dipulihkan. Selanjutnya, penting bagi kita untuk terus menjaga relasi ini melalui persekutuan kita dengan sesama orang percaya. Dalam pertemuan ibadah, kita dapat saling menguatkan untuk tetap berada dalam relasi intim dengan Tuhan. Pertemuan ibadah menjadi bagian signifikan yang mempengaruhi pertumbuhan rohani seorang percaya. Karena itu, jangan menjauhkan diri daripadanya. Saya menyadari sebagai orang percaya, saya tidak dapat bertumbuh sendirian saja karena seringkali saya menjadi lemah ketika melewati tantangan hidup. Saya membutuhkan saudara-saudara seiman untuk menasihati saya dan memperingatkan saya agar tetap kuat di dalam Tuhan. Dalam pertemuan ibadah, mata saya diarahkan untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, dan saya menjadi teguh dalam keputusan saya menjadi seorang pengikut Kristus hingga pada akhirnya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya sedang berada dalam keadaan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah? Sudahkah saya membiasakan diri untuk menghadiri pertemuan ibadah? Apakah pertemuan ibadah saya mengarahkan hati saya untuk semakin bertekun menantikan kedatangan Yesus yang kedua? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena Tuhan memberi jalan kepada saya untuk tetap teguh dalam panggilan saya sebagai pengikut Kristus, yaitu melalui pertemuan ibadah bersama saudara-saudara seiman. Saya berkomitmen untuk tidak undur dari persekutuan, bahkan terus membangun relasi yang sehat agar bersama mengalami pertumbuhan rohani. Berkati pertemuan ibadah kami, agar tetap berfokus membawa kami bertekun menantikan kedatangan-Mu yang kedua. Amin. Pertemuan ibadah yang sehat membuat aku kuat. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu